사람 소리 내지 마. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. To the point aja. Berbicara tentang bullying, tentu kalian sudah pernah mendengar atau bahkan sudah tahu. Ya, bullying adalah tindakan kekerasan baik secara lisan atau fisik yang digunakan untuk mengintimidasi orang lain secara paksa. Hal tersebut rupanya menarik para sineas di berbagai negara untuk mengangkat aksi bullying ke layar lebar. Di Korea misalnya, banyak sekali film-film bertema bullying dan sukses besar di pasaran. Contohnya film My Little Baby Jaya, Morning Grave, Black Knight, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaru film bertema serupa dan baru saja dirilis tahun ini adalah film Shark, The Beginning, yang menceritakan seorang siswa korban kekerasan sekolah yang dimasukkan ke dalam penjara. Gimana cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak ringkasannya. Film dibuka dengan ditampilkannya seorang pria bernama Jung Do Hyun yang diperankan oleh Wi Ha Jon sedang mengendarai mobil dalam perjalanan pulang. Dia merupakan seorang juara dunia MMA termuda. Setelah sampai di rumah, suasana tampak sepi. Dia melihat beberapa hidangan dan kue ulang tahun di atas meja. Lalu dia melihat darah di telapak tangannya. Dia langsung mencari ibunya. Betapa terkejutnya dia melihat keluarganya telah tewas bersimbah darah. Tiba-tiba seorang pria menjerat leher Do Hyun, namun Do Hyun berhasil melawan dan menghabisi penjahat itu. Selanjutnya beberapa siswa di dalam kelas sedang melihat berita tentang dipenjaranya Jung Do Hyun. Kemudian seorang siswa perempuan menghampiri siswa laki-laki yang bernama Cha Wo-sul yang diperankan oleh Kim Min-suk. Dia adalah sosok siswa cupu namun cerdas. Dia juga merupakan siswa pindahan dari sekolah sebelumnya. Kemudian seorang guru memperkenalkan siswa baru yang bernama Bae Seok-chan yang diperankan oleh Jung Won-chang. Dia merupakan seorang petinju dari sekolah teknik dan pernah menang tingkat nasional. Dia tersenyum sinis melihat Wo-sul, sedangkan Wo-sul tak berani menatap Seok-chan. Rupanya dia adalah siswa yang sering membuli Wo-sul di sekolah sebelumnya. Dan alasan itulah yang membuat Wo-sul pindah sekolah. Namun ternyata mereka harus bertemu kembali. Seok-chan menghampiri Wo-sul dan kembali mengintimidasinya. Siswa perempuan yang ingin menolong Wo-sul pun menjadi korban amukan Seok-chan. Seok-chan memukul perut Wo-sul agar mau berlutut di hadapannya. Dia memukul kepala dan wajah Wo-sul hingga memar. Lalu Wo-sul mengambil ballpoint dan mengancam Seok-chan. Namun Seok-chan malah memegang tangan Wo-sul dan mengarahkan ballpoint itu ke leher dan matanya. Dia meminta Wo-sul agar menusuknya. Entah sengaja atau tidak, Wo-sul menusuk mata sebelah kanan Seok-chan. Seok-chan pun terjatuh dan berteriak. Scene selanjutnya, Wo-sul sudah berada di pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara, meskipun dia membela dirinya. Dia dibawa naik bus tahanan bersama beberapa tahanan lainnya. Dia duduk di sebelah Do Hyun yang juga sedang ditahan. Sesampainya di penjara, dia bertemu dan berbicara dengan tahanan baru yang memiliki kasus serupa dengannya. Lalu mereka masuk ke kamar penjara dan memperkenalkan diri dengan tahanan lama. Teman Wo-sul bernama Ah Hyun Min. Lalu seorang tahanan lama bernama Jong Tae mengatakan jika tim pemeliharaan merupakan tanggung jawab Jung Sang Hyuk yang merupakan perwakilan dari tim judo nasional. Selanjutnya, Wo-sul dan Hyun Min dibawa ke lapangan dan ditunjukkan beberapa tahanan yang menjadi ketua geng di dalam penjara. Yang pertama ada Lee Won-jon, ketua pemahat kayu. Dan yang kedua ada Han Sung-yang, ketua toko roti. Jong Tae juga mengatakan jika anjing top satu-satunya di penjara adalah Jung Do Hyun. Hyun Min bilang pada Wo-sul jika yang dimaksud Jong Tae adalah pria yang duduk bersamanya di bus. Lalu Han Sung-yang memanggil Wo-sul untuk bergabung main bola dengannya. Begitu juga dengan Hyun Min yang masuk ke dalam tim Lee Won-jon. Karena Wo-sul tak bisa bermain bola, saat ia diminta menendang bola, ia malah menendang burung Lee Won-jon hingga tersungkur. Kemudian Wo-sul diseret anak buah Lee Won-jon. Di saat itu ia teringat kejadian yang menimpa dirinya di sekolah.
Lalu tak sengaja Wosul melihat Do Hyun yang lewat di depannya. Dia berontak melepaskan diri dan mengejar Do Hyun untuk meminta perlindungan. Do Hyun meminta Lee Won Chun melepaskan Wosul, namun dia malah menantang Do Hyun. Dengan sekali pukulan saja, Lee Won Chun langsung pingsan. Ternyata di dalam penjara para tahanan juga diberikan pelajaran seperti di sekolah, guys. Di dalam kelas, Won Chun terus menatap Wosul. Dia pun ketakutan. Kemudian Wosul dibawa petugas ke ruang besuk. Ternyata yang menemui Wosul adalah bayi Seok-chan. Wosul tidak berani menatap Seok-chan, dan dengan dendam yang membara, Seok-chan mengatakan, jika sudah berhenti tinju dan sekolah, Wosul meminta maaf. Seok-chan membuka perban di matanya dan minta Wosul menatapnya. Seok-chan mengancam Wosul akan menunjukkan neraka yang sebenarnya saat dia keluar dari penjara. Wosul pun menangis dan ketakutan. Selanjutnya di dalam kelas, Won Chun menghampiri Wosul dan bilang jika urusan mereka belum selesai. Lalu Wosul diminta membuka jendela. Dia melihat Do Hyun yang sedang olahraga. Dia pun menghampiri Do Hyun. Dia menawarkan minuman, namun Do Hyun menolaknya. Wosul terus berusaha mendekati Do Hyun. Lalu dia menyatakan keinginannya yang ingin belajar cara bertarung bebas dengannya. Awalnya Do Hyun menolak. Namun Wosul terus berusaha dan mengikuti Do Hyun. Dia mengatakan maksud dari keinginannya. Dan akhirnya Do Hyun menerima permintaan Wosul. Do Hyun meminta Wosul berlari 100 putaran dalam waktu 40 menit. Awalnya Wosul ragu, namun akhirnya dia mencobanya. Baru sampai 31 putaran dia sudah terlihat letih. Di putaran ke-51, dia kembali mengingat kekerasan yang menimpanya di sekolah. Sampai pada akhirnya dia terjatuh dan terlihat sangat lemah. Lalu dia menangis dan berteriak. Dia bangkit lagi. Dengan sempoyongan dia terus berlari. Melihat kondisi Wosul, Do Hyun meminta dia berhenti. Do Hyun mengejarnya dan Wosul pingsan di dekapan Do Hyun. Selanjutnya saat sedang makan, Wosul dipanggil petugas yang mengatakan Wosul akan dipindahkan. Dia dibawa ke kamar Do Hyun. Dan ternyata Do Hyun lah yang memintanya. Di kamar itu, Wosul diminta push up dan olahraga lainnya. Sementara itu, Lee Won Chun juga mengolah fisiknya untuk menghadapi Wosul. Do Hyun terus memotivasi Wosul. Dia meminta Wosul untuk pull up. Wosul terus mencobanya. Esok hari dan selanjutnya tiada hari Wosul tanpa latihan olahraga. Lama-lama kekuatan tubuh Wosul mulai terbentuk. Dia begitu bersemangat demi melindungi dirinya. Selanjutnya terlihat Seok-chan berjalan di tengah keramaian. Seseorang mengklaksonnya agar mau minggir. Lalu dia menendang spion dan menghajar pengendara mobil tersebut. Kemudian seorang pria melihat aksi Seok-chan. Pria itu menghampiri Seok-chan dan menawarinya untuk bekerja dengannya. Selanjutnya di dalam kelas, Wosul bertemu kembali dengan Ah Hyun Min. Hyun Min berkata pada Wosul jika Do Hyun akan dipindahkan ke penjara dewasa. Wosul pun menanyakan hal itu pada Seok-chan. Selanjutnya Hyun Min yang melihat Wosul berlatih dibawa rekannya dan dipukuli karena tak berhasil membawa Wosul untuk Won Chun. Lalu Wosul datang menolongnya. Kemudian anak buah Won Chun menghampiri Wosul dan membawa dia bertemu dengan Won Chun. Di sana dia langsung dipukul oleh Won Chun. Dia berhasil menghindar dan memukul balik si Won Chun. Won Chun yang sudah terlalu marah terus menghajar Wosul kembali sampai dia terluka parah. Namun dia dapat bangkit lagi dan menghantam wajah Won Chun dengan kepalanya. Dia memukuli wajah Won Chun, lalu tiba-tiba Do Hyun menghalanginya dan mengajaknya pergi. Sementara itu Seok-chan memukuli anak buah bosnya yang tidak diketahui kesalahannya. Selanjutnya Wosul dan Do Hyun berlatih. Di situ terlihat kemampuan Wosul sudah matang. Lalu Do Hyun bersiap untuk pergi. Sebelum dia dibawa petugas, dia memberi pepatah pada Wosul agar bisa seperti ikan hiu yang harus tetap bergerak agar tidak mati tenggelam. Lalu Do Hyun pun pergi. Wosul menatap Do Hyun sambil menangis dari balik jendela. Selanjutnya Wosul dikembalikan ke tempat asalnya. Kemudian polisi yang membawa Wosul dibawa tahanan lain yang katanya membutuhkan bantuan. Polisi itu meminta Wosul untuk menunggu. Lalu, Han Sun Yang mengajaknya berkelahi. Awalnya Wosul menolak.
Lalu Sung Yang memaksa dan menendangnya. Kemudian dia kembali ke kamar asalnya dan disambut dengan rekan-rekannya. Selanjutnya Seok-chan kembali menemui Woo-sul. Saat itu, Woo-sul terlihat tegar menatap Seok-chan. Seok-chan mengatakan bahwa sungguh menanti dia keluar. Kemudian Woo-sul menemui rekannya di lapangan untuk menerima tantangan Han Sung Yang. Mereka langsung bertengkar tanpa ada perdebatan. Awalnya Woo-sul kalah, namun dia berhasil bangkit dan mengunci leher Han Sung Yang hingga tak berkutik. Woo-sul tak menghiraukan teriakan temannya agar melepaskan Han Sung Yang, hingga akhirnya polisi datang melerainya. Woo-sul dikurung dalam ruangan yang sempit. Kemudian, dia menemui rekannya bersama Jung Sang-hyuk, bukan untuk bertengkar. Jung Sang-hyuk berhasil mendamaikan mereka. Akhirnya mereka bersahabat dan bercanda bersama. Kemudian pada akhirnya tiba waktunya Woo-sul dibebaskan. Sebelum keluar, dia melihat lapangan tempat dia berlatih dengan Do-hyun. Dia mengingat masa-masa berlatihnya dengan Do-hyun. Lalu dia pun keluar dari penjara. Dia berjalan kaki lalu tiba-tiba Seok-chan sudah menunggunya. Woo-sul bertanya mengapa Seok-chan sangat membencinya. Seok-chan berkata bahwa dia tak membencinya, tapi dia harus menyelesaikan masalahnya dengan Woo-sul. Mereka pun akhirnya bertarung. Pertarungan sengit antara mantan petinju dan mantan siswa cupu pun terjadi. Woo-sul mendapat beberapa kali hantaman hingga akhirnya dia tersungkur. Seok-chan mengira dia telah kalah. Namun dalam lemahnya, Woo-sul mengingat kata-kata Do-hyun yang akhirnya membuat dia bangkit lagi dan menghantam Seok-chan. Seok-chan terus berusaha melawan, namun pada akhirnya dia kalah di tangan orang cupu yang pernah disiksanya. Woo-sul membiarkan Seok-chan tanpa membunuhnya. Kemudian, Woo-sul beranjak pergi meninggalkan Seok-chan. Dan di scene terakhir, Woo-sul menemui Do-hyun di penjara. Dia menanyakan jika pepatah yang pernah Do-hyun katakan apakah benar adanya. Padahal Woo-sul melihat sendiri ikan hiu tak seperti apa yang Do-hyun katakan. Do-hyun pun tersipu malu dan mengatakan mereka pasti sudah mati. Sambil berpikir, Woo-sul memahami maksud dari Seok-chan. Mereka pun tertawa bersama dan film pun selesai. Oke kawan, dari film ini dapat kita tarik kesimpulan. Jangan pernah merendahkan orang yang lemah. Karena ada pada masanya dia bangkit dan menjadi segarang singa. Oke kawan, terima kasih karena kalian sudah sudi melihat video dari saya. Semoga terhibur ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.